Meremehkan dewa aku. Lo tahu nggak salah lo? Gue nggak salah. Kalau berani, lepasin gue dulu. Ayo lawan gue 1 lawan 1. Keras kepala banget sih. Ibu! Ibu? Anak masih kecil. Mohon Dewa Agung beri keringanan, bebaskan anak saya dari hukuman apapun. Kau rela? Saya yang tanggung semua. Kalau begitu, gue bakal kabulin permintaan lo. Lo mau ngapain? Jangan ganggu ibuku. Wajib membebaskan hukuman. Susah banget buat lo dibina. Kamu harus turun ke bumi untuk belajar dulu. Kamu anak yang gak diperhatikan orang tua. Berani banget lo ambil makanan si gede kuning. Cuma sisa dari anjing. Baru lo boleh makan. Gue kira ini sisa makanannya gede kuning adik. Gue udah 3 hari gak makan. Orang! Tuan Muda, beri perintah. Kasih dia pelajaran. Biar anakku yang ini tahu siapa sebenarnya Tuan Muda utama keluarga Pratama. Anak ini gangguin gue. Mama, dasar anak sial, kerjaannya cuma bikin repot adik. Harusnya waktu lahir dicekik. Gue enggak gitu. Biar lo nggak ngaku ya. Cepetan sujud minta maaf sama adik lo. Lo bawa sial, bikin nama Pratama jadi buruk. Mending lo langsung hilang aja. Biar anak yang ini tahu siapa sebenarnya Tuan Muda utama keluarga Pratama. Kalau mati ya, gue hitung sampai 3. Lo nggak bangun, gue usir sekarang juga. 1, 2, 3. Berani ganggu ibu gue. Gue keluar dari dunia manusia. Awas, gue bisa hancurin duniamu ini. Ma, Rizky Pratama udah gila tuh. Pergi sana, anak kurang ajar. Jangan bikin yoga takut. Kok kekuatan gue jadi lemah sih? Lo udah turun ke dunia buat belajar. Jangan terlalu ngandelin kekuatan lo. Setiap kali dipakai, pasti ada efek sampingnya. Kamu ini jadi segel. Tua Mangka, kalau berani turun sini dong. Kalau lo udah selesai belajar, segel pokok kebuka sendiri. Pak, dengan ini, kirim whisky ke pesan fans kita. Dia memang tidak cocok dengan keluarga ini. Kalau nggak cepat dikirim, kita bisa celaka karenanya. Yoga Pratama sampai terluka. Semua gara-gara dia sial. Saudara kandung tega menyakiti seperti itu. Pak, anak ini memang tak bisa dipertahankan. Pak, apa jangan-jangan ada salah paham di sini? Beberapa hari lalu, gue sempat lihat Rizky Pratama, mukanya pucat banget, badannya kurus. Nggak kelihatan kayak anak yang bisa nindas yoga gitu. Salah paham gimana? Gue lihat sendiri dari awal sampai akhir. Si durhaka itu yang mulai. Kalau kalian tetap maksa, ya udah, kirim aja Rizky kecil pergi. Siapa yang mau ngirim gue pergi sih? Biar lo jadi manusia biasa, sampai lo ngerti apa itu sopan santun, tata krama, dan kejujuran. Nggak ngerti, apa nggak bisa pura-pura aja? Kakek pernah bilang semua kebaikan dimulai dari bakti kepada orang tua. Tapi syaratnya, orang tua harus sayang anaknya dulu. Tapi yang kuliah, maaf,
Sulit bedakan benar salah. Suka sakiti anak, tak layak jadi orang tua. Kalian pukuli Rizky kecil. Pak, siapa aja yang deket sama anak durhaka ini pasti kena sial. Mana berani kita, Pak? Mereka bukan cuma suka marahin, tapi maksa gue makan makanan anjing. Kalau bukan karena gue, Cucu kakek, kalau gue nggak kuat bertahan, mungkin gue udah nggak ketemu kakek lagi. jadi manusia ribet banget ya. Kurang ajar, apa gua masih dianggap ada? Kakek, kalau dianggap bawa sial, ya udah, gue ikhlas. Santai ibu. Karena papa mama anggap gue pembawa sial, jadi gue rela saja. Ganti ibu. Dulu Rizky kecil di depan orang selalu nunduk, pendiam, gak berani ngomong. Hari ini malah bisa begitu tegas dan jelas. Kata-katanya mantap. Gak heran dia cucu gue, Bambang Pratama. Anak ini memang punya potensi. Karena nanti lo mau apa aja gue kasih semua. Tapi lu jangan benci papa mama ya. Bandingin adikmu sama dirimu deh. Kalau nggak mau akui kita, keluar aja. Keluarga Pratama nggak butuh pembawa sial kayak lo. Dulu waktu lahirin lo, gue hampir mati. Gara-gara lo. Lo nggak tahu terima kasih, malah mau putus hubungan keluarga. Menurut gue, lo bener-bener kasurupan. Lo mending pergi dulu buat introspeksi. Aduh, Pak, anak ini nggak bisa dipertahankan lagi. Kalau semua orang keberatan gue ada di sini, mohon maaf, gue nggak bisa lagi berbakti sama kakek. Setelah gue sujud 3 kali, balas jasa kakek selama ini, gue bakal pergi sendiri. Tiga, 2, 1. Udah cukup! Rizky itu anak kalian loh. Bukannya dididik baik-baik, malah pengen usir dia dari rumah. Kalian pernah nggak menganggap dia anak kandung kalian sendiri? Yoga, kalian rawat jadi bersih, gemuk, dan rapi. Tapi Rizky, baju layak aja nggak punya. Rizky kecil, coba bilang ke kakek, lo pengen siapa yang jadi ibu lo? Gue pengen dia jadi ibu gue. Gue mau dia jadi ibu gue. Ibu rela dihukum di langit nirwana demi gue. Gue gak bisa apa-apa. Tapi jangan di dunia ini, wajahnya mirip banget sama dia. Gue pasti bakal jagain dia sepenuhnya. Rizky kecil, lo sama tante lo nggak pernah akrab. Kenapa tiba-tiba milih dia sih? Karena dia mirip ibu di mimpi gue. Gue selalu iri sama orang lain. Mereka punya ibu yang baik dan lembut. Oh, enggak peduli sama anak ini. Kamu hebat banget milih orang kayak gini buat jadi ibumu. Pilihannya nggak ada yang lebih baik. Memilih cewek yang belum punya anak, dia tuh lemah banget. Kayaknya diri sendiri aja nggak bisa diurus, apalagi ngurus lo. Rizky kecil, tante lo tuh belum pernah punya anak. Sifatnya juga agak penakut. Mungkin dia kurang cocok ngurus anak. Gak masalah. Kalau dia gak bisa urus anak, aku bisa jaga dia kok. Malah lo mau jagain dia. Punya oma kayak gini, nanti lo jangan nyesel ya. Jangan nangis minta diterima lagi ya. Gak bakal nyesel. Mau jadi ibu gue enggak? Anak ini nasibnya mirip banget sama gue dulu. Sayangnya waktu itu gak ada yang jagain gue. Sekarang cuma gue yang bisa jagain dia.
Dewi aja ngurus diri sendiri susah. Beneran bisa ngurus Rizky kecil nggak? Mau tanya apa? Tanya aja. Lo, kenapa milih gue? Lo nggak seharusnya pilih gue nggak bisa bantu lo. Malah mungkin bakal nyusahin lo. Kalau mau pilih, ya udah pilih aja. Tenang aja. Gue bakal jaga lo baik-baik kok. Anak ini makan gak cukup, baju pun gak layak. Masih sempatnya peduli sama gue. Lo pasti udah ngerasain banyak susah ya? Aduh, itu mah belum seberapa. Aku bakal punya banyak peluang nanti buat balikin semuanya. Ada barang yang ingin kamu beli. Walaupun duit gue gak banyak, selama kamu suka, aku akan berusaha keras cari uang buat beliin. Cari duit? Ya. Gue nggak salah dengar kan? Kenapa Dewi Pratama, anak tertua keluarga itu, masih cari uang sendiri? Orang kampung norak? Gue gak mau makan bareng sama lo. Kau miskin banget bikin anak. Mulai sekarang, kamu cuma boleh makan ini. Tapi bukannya Papa bilang, mulai sekarang kita satu keluarga. Papa ngomong, dia ngelakuin lo aja, udah nahan muntah. Terpaksa aja dia terima lo begini. Sepatu kita nggak layak dibersihkan. Oh ya, Papa juga bilang, kalau berani duduklah di meja makan Pratama. Abu tulang ibumu akan digali dan dibuang lagi. Terus dibuang. Cepetan pergi deh. Meja makan pertama. Nggak akan pernah ada tempat buat lo. Pergi. Gue di luar juga ngamen lebih dari 20 tahun. Walaupun 3 tahun lalu balik diakui, tapi gue ngerasa Papa, adik, sama ibu tiri gue kayaknya nggak suka sama gue. Harus bikin diri gue nggak ketahuan. Gue cari duit sendiri buat sekadar bertahan hidup. Bapak tua itu kelihatannya juga bukan orang yang gak punya hati. Ada yang gak beres di sini. Gini deh. Menurut lo, daripada beliin kue barang, mending lo ganti baju lo dulu deh. Warna sama modalnya kampungan banget. Terlalu norak. Gak banget dah. Bagus ya. Ini tuh ada ipar gue yang milihin khusus buat kue. Katanya sih desain dari desainer nasional, mahal sekali. Desainer nasional apaan? Sebenarnya gak pengemis. Udah dibohongin malah masih bela-bela orang. Kayaknya urusan ini harus gue yang bantuin balas. Bukan gak bagus tapi jelek banget. Hehe, itu. Udah berapa kali dibilang, kamar mandi harus dibersihin. Bener-bener. Sudah berapa kali ku bilang, kebersihan rumah harus dijaga baik-baik barusan. Gue lihat ada rambut jatuh di lantai. Lo balaskan lagi ya? Bu, Murni, sudah kebereskan Rizky. Nanti gue bersihin kok. Gue panggil lo nona besar. Gue kira lo beneran nona besar ya? Ayam kampung tetap aja, ayam kampung. Pindah tempat, tetap aja gak bisa hilang. Sifat miskin lo itu. Nih, semua alat udah gue siapin. Jadi jangan lama-lama, ya? Apa mau gue undang si Dara? Ribut banget sih. Udah tua, tapi suaranya masih kenceng aja. Emang lo gak pernah ngajarin apa bedanya majikan sama pembantu? Majikan? Dia itu, cuma anak kampung. Orang kelas bawah, walaupun dia anak kandung. Tuan besar. Emang kenapa? Tetap aja gak pantas tampil di depan. Nanti, kalau tuan muda jadi pewaris, keluarga pertama, kalau dia senang, baru dikasih makan. Kalau enggak, diusir keluar rumah. Rizky kecil, nyapa apa kok. Cuma bersihin doang, itu Bu Murni. Jangan marah ya. Sekarang gue akan bersihin. Cepet sapu sekarang.
Wajahku mirip sekali dengan ibu. Tapi sifatnya seperti orang yang selalu disalahkan. Ibu gue sebenarnya pemilik rumah ini. Kalau lo berani nyuruh dia lagi, lo bakal susah makan. Mulai sekarang, kebersihan villa, lo yang bersihin sendiri. Gue duduk di sini nonton kalau belum beres. Nggak boleh pulang kerja. Kenapa harus dengerin bocah yang bulunya aja belum tumbuh? Hari ini kalian berdua bersihin rumah bareng gue. Kalau belum selesai, kau boleh makan. Aku ingin jadi hidup. Maaf ya, gue nggak berani lagi. Minta maaf ke sapu percuma saja. Mesti minta maaf ke ibu gue. Gue sekarang kalau lo ganggu dia lagi, gue yang bakal urusin lo. Nona besar lo, orang yang baik hati, tolong maafin gue ya. Gue janji mulai sekarang gak bakal nyusahin lo lagi. Pergi aja. Iya. Tapi gini, apa nggak terlalu kejam ya? Apa lo juga takut sama gue yang katanya pembawa sial, nolongin gue? Biar gue nggak diperlakukan kayak gitu. Gue nggak takut sama lo. Tapi dia juga ada benarnya. Gue emang anak kampung. Mana pantas dilayanin orang. Khawatir nanti malah kamu repot. Hari-hari ke depan makin berat. Rasanya kayak sama emak sendiri. Kesalahan terbesar lo itu nyerahin apa yang seharusnya jadi milik lo sendiri. Sekarang lo harus rajin belajar, kuasai bisnis pertama. Kalau bisa buka juga tuh segel sialan di leher gue. Kuasai bisnis pertama? Belajar rajin ya? Tidak bisa. Gue nggak sekolah. Pasti nggak bisa. Lagian, Bapak lebih percaya sama Wahyu. Gue juga nggak pantas rebutan sama dia. Punya harga diri dikit dong. Gue punya alasan sendiri. Yang lain nanti bakal gue buktiin ke lo. Oke. Percaya sama kamu. Yoga, ini bukan urusan gue loh. Itu perintah dari rumah tua. Katanya, semua kebutuhan Dewi harus dipangkas. Lo masih bisa makan kayak gini? Sejak dulu gue udah terbiasa begini. Gue gak bakal melepasin apapun. Semuanya di si bakal gue rebutin. Gua minum buat lo. Ayo makan lauknya. Kenapa mereka makan daging dan cuma minum bubur? Mari ikut aku ke rumah tua. Enak banget nih. Rizky sama Dewi masih nggak mau makan bareng ya. Gue udah bolak-balik ngajak mereka. Habis bilang rame-rame nggak higienis, jadi dia nggak mau datang. Bahkan kita juga disuruh jauh-jauh dari yoga. Takut ketularan kuman katanya. Hah, anak bandel banget sih. Kok gue nggak tahu? Kapan lo pernah undang kita? Kaki. Pak. Bukannya kalian berdua nggak mau makan bareng sama kita? Kenapa tiba-tiba datang? Bukan kita nggak mau datang, tapi ada orang yang emang nggak pengen kita datang. Kok lo ngomong gitu? Dewi, putri sulung keluarga pertama. Pembantu malah lebih banyak makan. Sementara ada yang makan sampai gendut banget. Bahkan anjing peliharaan makanannya lebih bagus dari kita.
Tak, yoga masih masa pertumbuhan. Makan banyak juga wajar lah. Ya, kita udah ajak kakak Dewi. Tapi dia yang nggak mau sama kita. Nggak mau duduk semeja sama kita. Kakek, Mama memang selalu ngajarin gue, selalu bersyukur dan tahu bakas diri kita. Tapi sekarang gue lagi masa pertumbuhan. Makan aja susah dapat yang layak. Kakek pengen bantu kakek urus keluarga pertama nanti. Tapi kalau gini, niat ada, tenaga nggak cukup. Rizky kecil punya cita-cita tinggi meski masih kecil. Udah kepikiran mau bantu gue. Dulu gue memang terlalu cuek sama dia. Ajar. Rizky dan Dewi adalah keluarga pertama. Uang bulanan keluarga sampai ratusan juta. Tapi mereka malah tak bisa makan kenyang. Mungkin ini ulah bawahannya Kak Dewi Bu Murni yang ambil uangnya. Pak, tenang dulu. Biar nanti saya yang urus. Ya. Pak, pasti Bu Murni yang ngambil uangnya. Bu Murni makannya lebih enak dari kita. Tapi juga cuma makan sayur doang. Komun jumlahnya ratusan juta. Tapi makan daging aja nggak berani. Nggak masuk akal kan? Rizky sudah banyak membantu saya. Gue nggak seharusnya biarin dia tanggung sendirian, Pak. Gue makan sedikit nggak apa-apa. Rizky butuh nutrisi untuk tumbuh. Makanan kita nggak bergizi. Kalah sama makanan anjing. Kurang ajar, gua udah bilang harus pastiin Dewi dan Rizky tercukupi kebutuhannya. Kalau nanti terulang lagi, semua dihukum keluarga. Ngerti, Pak? Rizky malam ini, keluarga pertama, bakal ngadain pesta makan malam. Nanti semua keluarga kaya di kota Indah. Bawa barang pusaka keluarga buat dinilai bersama. Keluarga pertama ini kan bisnis barang antik terbaik di Indonesia. Nanti pas sesi penilaian barang antik asli, kakek percayain ke kamu ya. Tenang aja, Kat. Serahin aja sama gue. Iya. Tampil yang baik ya malam ini. Toko giok di timur kota itu kakek kasih buat kamu. Toko Giok di timur kota itu nilainya belasan miliar loh. Pak, mohon dipertimbangkan lagi. Bagaimana bisa toko sepenting itu diserahkan ke anak bau kencur? Mereka berdua juga nggak paham bisnis, Pak. Bagaimana jika mereka gagal? Kakek, meski punya paham bisnis, beliau juga penting. Menulis langsung kakek, belajar, sambil praktik, asal mau belajar, pasti nanti bisa paham cara berbisnis. Bantuin kakek juga. Oke. Toko ini sudah jadi keputusan gue. Rizky kecil harus bisa ngerjain dengan baik biar toko itu jadi miliknya. Cucuku pasti pegang kepercayaan kakek. Dewi juga bakal hadir mewakili keluarga pertama. Baju udah mama siapin semua. Nanti kamu bantu mama. Pilih yang baik. Jangan buat malu keluarga kita. Santai aja, Ma. Aman. Apakah Anda akan mengungkap identitas wanita itu? Jangan sampai dia berhasil. Barang pertama ini, giok permata dari keluarga kerajaan Dezwo. Kaya teknik ukir istana dan teknik pahatan halus. Sisik naga di atasnya. Diukir pakai teknik mikro. Detail sekali, terlihat jelas pantas dari warisan keluarga. Anak gue memang luar biasa. Bisa jelasin barang antik panjang lebar. Mama emang paling tahu caranya. Andai aja info tentang barang antik asli nggak dirahasiakan, toko itu pasti udah jatuh murah ke dua anak haram itu. Toko itu nilainya sampai belasan miliar. Aku udah lama banget minta ke orang tua itu. Dia nggak pernah mau kasih. Kali ini mereka jangan harap bisa dapetin dengan gampang. Tegakkan badan, dada dibusungkan, perut masuk, berdiri lurus. Baca sesuai teksnya. Aduh, sejak kecil aku sering gugup di depan orang banyak. Apalagi sekarang acaranya segede ini. Aduh. Gue ngerasa napas gue aja kayak susah banget. Yuk latihan dulu. Gue gak bakal biarin lo kabur gini. Ayo, gue baca satu kalimat, lo ikutin satu kalimat. Wah, rajin banget sih. Penilaian barang antik segera dimulai. Baca huruf gede aja nggak bisa. Masih mau pidato nggak? Kalau ada yang mau disampaikan, bilang aja. Kalau enggak, keluar aja. Kita lagi sibuk nih. Ya tahu diri banget sih. Kita kesini cuma mau nganterin baju loh. Bajunya di sini, orangnya udah pergi. Gue mau lihat lo bisa sombong sampai kapan. Kapan lo mau kasih bajunya? Wah, yang ini paling cocok. Itu cocok sama posisi lo sebagai senior.
Gak apa-apa kok. Gue masih punya baju lain. Lu dapet dari mana sih baju-baju jelek kayak gini? Terus sekarang gimana dong? Penilaian barang antik segera dimulai. Nggak ada waktu lagi. Gue ada cara kok. Rizky dan Dewi kok belum datang ya? Pak Bambang, Dewi lama tinggal di kampung, biasa urus babi dan ayam. Begitu lihat acara segede ini, langsung minder deh. Dia nggak berani datang. Ya wajar aja sih. Kakak, dia sadar diri, wajahnya biasa aja, nggak cocok tampil di depan umum, takut bikin malu keluarga pertama. Lebih baik dia nggak datang. Biar keluarga nggak mau. Katanya Putri Pratama baru kembali beberapa tahun lalu. Putri Pratama yang hilang dulu belum terlihat muncul, ya? Iya sih. Kakak sulung Pratama tuh ganteng banget, pintar, dan berwibawa. Pasti Dewi juga nggak kalah hebat dong. Wah, Sopan banget sih, padahal kalian belum tahu. Kakak gue itu hilang lebih dari 20 tahun, akhirnya malah ketemu di kandang babi. Jujur aja, memang nggak pantas buat acara kayak gini. Cuma anak kampung, nggak ngerti tata krama. Kalau ketemu dia, jangan ejek keluarga pertama, ya. semua orang udah kumpul. Ayo, kita mulai acara ini. Ada Rizky kecil kok. Mereka pasti bakal datang. Putri sulung Dewi Pratama hadir. Rizky Pratama kecil sudah ada di sini. Siapa ini ya? Gue udah lama di keluarga terpandang kota pelabuhan, tapi belum pernah lihat cewek secantik dan menawan seperti dia. Semua orang udah datang. Jangan-jangan itu Kak Dewi dari keluarga Pratama yang suka telat. Gak mungkin deh. Lo lupa ya tadi Rizky Pratama ngomong apa? Kak Dewi Pratama katanya norak banget. Aura secantik ini gak mungkin. Cewek murahan. Dasar cewek urahan. Biasanya bajunya aneh dan jelek. Hari ini malah dandan lebih mewah dari gue. Baju yang gue kasih itu rusak. Kok sekarang dia pakai yang bagus ya? Kakek! Maaf Pak, ada urusan di jalan jadi kami telat. Apakah dia benar Kakak Dewi dari keluarga Pratama? Bajunya ini, kok bukan yang gue suruh orang buat dikirim ke dia? Pak, si Dewi tuh emang dari dulu orangnya sombong banget. Dia nggak pernah mau pakai barang dari keluarga Pratama. Ngaco lu! Baju itu jelas-jelas. Ibu cuma bercanda kok. Gue bagian keluarga ini. Masa iya gue nggak suka barang keluarga sendiri? Rizky kecil bilang harus pakai baju bagus biar kakek nggak kecewa. Acara pameran antik segera dimulai. Mau mulai. Udah nggak sempat lagi nih. Dapat ide? Selendang sakti, keluar! Jujur gue emang jenius, sampai mikirin semuanya. Hebat. Semua hadirin, karena semua orang sudah berkumpul, maka malam ini acara makan malam resmi mulai. Sebelum acara makan malam resmi, kita seperti biasa akan memulai dulu dengan tradisi tahunan, yaitu pembukaan acara lewat penilaian barang antik. Barang pameran hari ini boleh untuk dipamerkan oleh 3 keluarga besar barang antik. Yang pertama ini adalah batu permata turmalin milik keluarga Zhou. Keluarga Zhou. Itu yang disebut keluarga Zhou. Dikenal sebagai yang terbaik di timur. Mengukir kiok jadi karya seni, dan mengukir emas jadi jiwa. Lihat kiok ini.
Warnanya hijau bening. Harta karun ini sangat langka, jarang ditemukan di dunia. Yang kedua, cangkir emas naga dari keluarga Feng. Keluarga Feng ahli dalam barang emas jika bergerak. Gunung emas di negeri timur pun bisa goyang. Motif dan kualitas cangkir emas naga ini sulit sekali menemukan yang kedua di negeri timur. Jadi namanya cangkir emas motif naga ya? Menarik juga. Nah, untuk yang ketiga, kepala keluarga Surya generasi ke-76 ini. Ke-76 dari keluarga Wijaya langsung memperkenalkan ke semua. Ayu Wijaya adalah satu-satunya kepala keluarga wanita di Wijaya. Aura luar biasa, wibawa tanpa perlu marah. Barang emas dan giok itu biasa saja. Kalau jika ikut penilaian begini, harus dia keluarin barang paling top biar semua bisa lihat dan nilai. Keindahan yang menakjubkan, lukisan warna yang luar biasa. Ternyata ini adalah lukisan Seribu Dewa. Keluarga Wijaya memang punya niat baik sekali. Lukisan Wan Shenfu dipamerkan untuk semua orang lihat, bikin aku bambang, merasa sangat terhormat. Kami berasal dari keluarga kerajaan Wijaya yang tak pandang. Mana bisa dibandingkan sama keluarga kecil-kecil gitu. Nggak heran, keluarga Wijaya memang selalu tampil memukau. Sulit dijangkau kalian. Semua barang pusaka sudah diperlihatkan. Selanjutnya, cucu gue akan jelasin asal-usul dan teknik pembuatan barang pusaka ini. Di antara mereka, siapa yang paling tepat menjelaskan? Toko giok milik keluarga Pratama di timur kota bakal jadi milik dia. Katanya sih, kakak besar Pratama dijuluki pembawa sial. Kenapa keluarga Pratama bawa aku ke sini hari ini? Rizky Pratama itu otaknya aja kayak babi. Masih mau menang? Impi. Bisnis keluarga Pratama itu enggak sembarang orang bisa ikut campur. Anak aja orang yang gak mikir. Kurang paham sama sekali. Dia cara kayak gini, siap-siap aja mau sendiri. Kalian berdua, siapa duluan yang mau maju? Barang pusaka pertama ini namanya Big Sirui. Dari keluarga kerajaan Deshwo. Dibuat pakai teknik ukir berlian khas istana. Sisiknya agak di atasnya, detail rambutnya terlihat. Berkat teknik ukir mikro, ini adalah warisan keluarga turun-temurun. Teknik ukir berlian ini tanpa alat khusus. Sulit bagi orang biasa membedakannya, tapi Yoga Pratama langsung tahu. Benar-benar anak jenius. Di seluruh kota pelabuhan dan dunia, barang antik jarang ada yang seunik ini. Mencoba saja, Gwen. Berikutnya, cawan emas motif naga ini asalnya dari mana? Teknik pembuatannya gimana? Rizky Pratama, coba lu jelasin. Anak bandel satu itu, sejak kecil nggak diajarin soal barang antik. Pasti nggak bakal bisa jawab. Haha. Nggak nyangka piala emas motif naga ini bisa muncul di sini. Benar-benar kebetulan banget. Rizky kecil baru mulai belajar ini. Jadi tahu berat juga buat dia. Lebih baik cepat turun kalau bingung. Jangan buang waktu di sana. Anak ini tiap hari di rumah bikin kakek senang. Tapi kok pas di acara resmi malah diam aja? Ya. Pak, hari ini semua keluarga kaya dari kota pelabuhan hadir. Rizky masih anak-anak. Kalau dia nggak bisa jawab, biarin aja dia turun. Jangan sampai gara-gara itu keluarga Pratama jadi malu. Kayaknya emang kita terlalu berharap sama dia. Rizky Pratama, kalau lu nggak bisa jawab, turun aja, ya. Siapa bilang aku nggak bisa? Piala emas ini, piala ini dari dinasti Li, terbuat dari emas. Nggak cuma pakai teknik emas disuling 9 tahap, tapi juga pakai teknik ukir benang emas. Di dasar cangkir ada ukiran motif api dan kain hoki. Dia masih kecil, tapi bisa jelaskan asal-usul piala emas motif naga dengan detail. Ini bahkan lebih jago dari Yoga Pratama barusan. Jawabannya bagus banget. Cucu tertua keluarga Pratama, pantas aja. Lo ngaco! Di dasar piala emas motif naga ini sama sekali nggak ada motifnya. Proses
bikin cangkir emas naga ini rumit banget. Bagian dasarnya tipis banget. Nggak mungkin bisa diukir motif di atasnya. Coba ngeliat. Memang nggak ada kan? Sering dengar soal cangkir emas ini. Bukan barang biasa, bro. General udah beberapa kali kumpulin pengrajin, bikin pola tetap gagal. Rizky Pratama, bocah keluarga Pratama, bilangnya yakin banget. Kedengarannya juga nggak kayak ngomong asal doang ya. Lu pernah nggak tahu kan? Si Rizky di keluarga Pratama nggak pernah dianggap, bro. Ilmunya jauh banget sama adiknya. Tapi dia nggak salah kok. Motif naga di bawah cangkir emas ini memang diukir motif api dan kain mewah. Mana mungkin sih? Gue udah hafal luar kepala. Di semua data jelas tertulis. Bagian bawah cangkir emas naga itu lulus tanpa tanda apapun. Keluarga Feng sengaja nggak hubungin motif bawahnya biar nggak ada barang palsu beredar. Tapi adik kecil, gimana lo bisa tahu? Motif itu gue yang ukir. Pakai api sakti 3 lapis. Masa gue sendiri nggak tahu? Cangkir gua mahal tau. Kenapa sih di kamar-kamar begitu? Bella, lo pelit banget sih. Pinjemin dong, gue cuma mau main sebentar. Nggak bisa. Aduh. Mana nih anak kesayangan gue? Terowongan udah tembus ke dunia manusia. Kalau nyasar ke sini, nggak bakal ketemu lagi. Cangkir gua. Baca buku sih. Kebetulan aja nemu. Bagus, detail kecil gini justru nunjukin keahlian asli. Mirip banget sama gaya gue dulu, ya. Kalau gitu, 2 anak muda, ceritain dong asal-usul dan teknik gambar Wanshen Futu. Kita di siapa yang paling jago soal barang antik, gimana? Lukisan pusaka dewa ini, karya kepala keluarga pertama dari Wijaya. Harta paling berharga dari Wijaya, tidak disimpan sampai sekarang selama 1000 tahun. Karya langka ini luar biasa, nilainya tak terukur. Kaget keluarga Wijaya ternyata selama ini nggak pernah mau pamer. Kesempatan langka hari ini bisa lihat langsung rasanya hoki berkali lipat. Kalau ada yang bisa jelasin bahan teknik melukis ini, berarti dia yang menang di babak ini. Apa susahnya sih? Gulungan lukisan ini memakai batu lapis lazuli. Batu malasik dan 28 batu permata lain jadi warna. Teknik yang pakai 9 kali pewarnaan. Gaya istana kuno tak ada yang bisa menirunya lagi di dunia ini. Barusan dibilang benar banget. Kenapa lo diem aja sih? Kalau nggak paham, bilang aja. Sekarang lo kepergokkan. Rizky kecil. Lo emang suka santai, nggak ahli di sini. Kalau emang nggak bisa, mending bilang dari awal, nggak ada yang bakal nyalahin lo. Tadi mungkin lo cuma lagi hoki aja. Tapi yang ini, lo pasti nggak bakal bisa nebak. Kamu bawa lukisan palsu buat nipu, itu buang waktu. Apa maksud ucapanmu? Lo nggak ngerti ya, gue bilang lukisan lo itu palsu. Palsu nggak mungkin dipamerin. Keluarga Wijaya. Anak ini berani sekali. Keluarga pertama hari ini pasti cari masalah. Dek, lo belum ngerti. Jangan bohong meski tidak paham. Ya. Keluarga Wijaya udah tak kenal sejak dulu. Lukisan ini pusaka keluarga Wijaya. Mana mungkin palsu? Kenapa kalau dari keluarga terkenal? Kalau gue bilang palsu, ya berarti palsu. Gue anggap lo masih anak-anak. Jadi malas ribut. Gak nyangka begitu. Berulang kali bohong. Ini benar-benar merusak nama keluarga Wijaya. Mau tuduh lukisan palsu tanpa bukti jelas. Rizky, cepat minta maaf ke kepala keluarga. Fata Morgana sembunyikan palsu di balik asli. Mata biasa nggak bisa bedain. Percaya telinga sendiri meski ramai ribut. Percaya sendiri redup, percaya sama hati. Maksudnya apaan tuh? Dalam banget gue nggak ngerti. Bilang aja kalau nggak ngerti. Ngapain ngarang puisi segala? Malah bikin ribet. Rizky Pratama,
Gue lihat lo udah males. Berlagak sopan lagi. Cuma modal puisi. Mau nipu kita semua. Cepetan minta maaf. Mohon maaf. Cepat minta maaf. Cepat sujud dan minta maaf. Keluarga Wijaya, keluarga terhormat. Hari ini Mama dihina sama bocah 8 tahun. Kayaknya mulai sekarang keluarga Pratama dan keluarga Wijaya jangan ada hubungan lagi. Berhenti di sini. Rizky Pratama, jangan kurang ajar. Perlu bukti saat bicara atau bertindak. Gak boleh asal tuduh orang. Mak Ayu, tolong kasih dia kesempatan lagi. Gue yakin dia pasti bisa jelasin apa alasannya. Keluarga Wijaya pasti nggak punya barang palsu. Kalau terus begini, nama Pratama bisa rusak. Sok tahu banget padahal nggak paham. Untung aja kita punya yoga. Yoga punya wawasan luas benar-benar andal. Pak, nggak usah buang-buang waktu lagi. Mendingan langsung umumkan aja kalau yoga pemenang lomba kali ini. Terus suruh aja yang bikin malu ini cepet-cepet pulang dan introspeksi diri. Tadinya gue kira Rizky itu jenius barang antik. Ternyata cuma om doang. Keluarga antik katanya. Menurut gue sih biasa aja. Semua hadirin, tolong dengerin gue sebentar. Rizky Pratama pasti punya alasan tersendiri. Tolong kasih dia kesempatan gue jelasin. Baik, gue juga pengen lihat alasan dia apa. Kalau nggak bisa jelasin, minta maaf ke keluarga Wijaya sekarang juga. Lo pakai otak kayak gitu. Bisa cari pemimpin keluarga? Lo! Anak kecil sok tahu. Asal ngomong aja. Gue sebagai penerus Wijaya ke-74 menjamin kalau lukisan ini sama sekali nggak mungkin palsu. Ini adalah kepala keluarga Surya Wijaya. Kakek, mengapa kakek kesini? Kalau gue nggak segera datang, nama baik keluarga Wijaya bakal hancur. Sejak gue jadi kepala keluarga, lukisan ini selalu gue jaga sendiri. Aku nggak pernah kasih ke orang lain. Nggak nyangka keluarga Pratama bisa ngajarin anaknya ngomong sembarangan gitu. Orang keluarga Wijaya, kenapa semua kelakuannya sama aja sih? Rizky Pratama kalau sudah kehabisan kata, mending akui salah. Tanggung jawab ucapan. Cepat, sujud dan minta maaf ke Surya. Cepat sujud minta maaf. Cepat minta maaf. Kabut menyelimuti puncak gunung terlihat samar. Awan menutupi jalan, rasa menyatu dengan alam. Lu semua tahu nggak arti puisi ini? Di lukisan itu memang ada kalimat ini. Ditulis langsung sama leluhur kita. Emangnya urusan lo? Ini akibatnya kalau lo nggak serius belajar. Maksud dari puisi ini, kelihatannya asli. Padahal aslinya palsu. Di permukaan, lukisan ini cuma jadi lukisan ini untuk menipu. Namun, lukisan Wan Shen Futu asli disembunyikan di bawah lukisan ini. Apa? Percayalah sama aku. Coba buka bagian luar lukisan palsu ini. Nanti kalian lihat lukisan asli Wan Shen Futu. Apa? Dia beneran mau buka lukisan ini? Dia mau benar-benar merusak lukisan Wan Shen Futu ini. Anak kecil gak tahu apa-apa kayak lo. Berani sekali mau merusak warisan keluarga Wijaya. Bambang Pratama, dulu lu biarin cucu lo ngehina keluarga Wijaya. Sekarang malah mau merusak lukisan ini. Mulai sekarang, keluarga kita nggak bakal akur lagi. Rizky Pratama, buruan lo sujud minta maaf. Telinga lo budek. Cepetan sujud minta maaf. Mau bawa keluarga kita kena masalah. Rizky Pratama, lo tuh nggak tahu diri. Sekarang juga sujud dan minta maaf. Gue nggak salah. Ngapain harus sujud? Mata gue lebih tajam dari siapapun. Gue bilang palsu ya, palsu. Gue jamin pakai nyawa gue sendiri. Apa yang dibilang Rizky kecil itu benar. Percaya doang gak cukup kampungan. Jika bisnis keluarga Pratama terdampak, lo sama anak kecil itu mati pun gak bisa ganti rugi. Gue bakal buktiin sendiri kalau kalian gak percaya. Rizky lo gila. Terusin kita bisa kena masalah besar. Berhenti. Gue bilang berhenti. Pak, masa lo beneran mau lihat anak lo sendiri bikin keluarga Pratama jadi kayak gini? Kalau nggak pakai hukum keluarga sekarang,
Orang lain bakal lihat kamu gimana. Dan gimana orang lihat keluarga Pratama? Pak, Jalankan hukum keluarga. Berhenti, gua bilang berhenti. Gawat, tadi waktu pakai mata elang gitu, energi gue udah habis. Ini. Semua silakan lihat ini. Berani amat sobek lukisan. Pak, lukisan ini ada di sini. Ya, aja loh. Gue udah puluhan tahun di jalan barang antik. Belum pernah dengar hal seaneh ini. Rizky kecil, cepat berhenti. Tambuk ini bikin badan gak tahan. Jangan sentuh ibu gue. Ada lukisan sungguhan? Beneran. Ini lukisan asli. Gue baru ingat. Itu lukisan 1000 dewa. Cepat bawa lukisan ini pergi sama Om Yu. Perampok datang. Mereka akan rampas dan bakar. Lukisan ini nggak boleh jatuh ke tangan mereka. Cepat pergi. Waktu gue masih kecil, gue selalu mikir, lukisan ini beda. Ingatanku tentang lukisan 1000 dewa, gak nyangka ternyata kenyataannya kayak gini. Anak untung ada lo, jadi harta sejati keluarga Wijaya bisa muncul lagi. Kalau bukan karena lo, seluruh keluarga Wijaya bakalan nggak tahu apa-apa. Cepat minta maaf ke Rizky Pratama. Tadi gue salah paham sama lo. Maafkan gue dengan tulus, ya. Mukanya cepat berubah, ya. Barusan masih maksa gue buat sujud minta maaf. Keluarga Wijaya memang sangat bijak, makanya gambar warisan dewa bisa bertahan lama sekali. Ternyata Dewi nggak selemah yang gue kira. Gue malah nggak sengaja mukul dia gara-gara emosi. Aduh, gue udah tua gini. Nggak nyangka bikin anak sama cucu sendiri sampai segitunya tertekan. Gimana muka gue buat ketemu sama ibunya Dewi? Aduh Pak, ini nggak bisa disalahin kalau juga kok ujung-ujungnya gara-gara Rizky Pratama nggak mau nurut. Iya banget. Siapa suruh dia ngerebut perhatian gue? Dia pantas dapat gitu. Pak, gue juga heran sama lo. Rizky Pratama cuma jawab bener aja. Kenapa toko giok itu dikasih ke dia? Keterlaluan. Waktu Rizky kecil dan Dewi dipaksa sujud minta maaf, kalian bukannya ngarang, malah bantu orang luar buat maksa mereka. Itu kan kakak kandung lo, sama anak kandung lo. Mereka tuh cuma kebetulan aja. Kalau dia salah jawab, Tuhan cangkukanmu bisa selamatkan keluarga kita semua. Iya Pak, ketika itu kepala keluarga Wijaya marah sekali. Siapa tahu dia bakal ngapain. Lagian, menurut gue bocah itu emang sengaja menjebak keluarga kita. Pembawa sial dia. Kalau tahu dari awal lebih baik buang dia ke kuil biar nggak ada masalah. Rizky kecil dan Dewi yang mereka omongin beda banget sama yang gue lihat. Apa semua yang kau lakukan? Lakuin itu salah. Keluarga Pratama emang segitu dinginnya ya. Ya saling bantu aja udah parah, malah makin nyakitin. Bukannya nolong. Bagian dari keluarga Pratama juga. Gue sih ogah satu keluarga sama mereka. Kalau gue nggak kena hukuman, gue sebenarnya bisa hidup bebas kayak anak dewa kecil. Walaupun kali ini kena cambuk beberapa kali, untung lo baik-baik aja. Nama baik keluarga Pratama juga masih aman kan?
Kampuk itu pas banget momennya. Kalau lukisan itu terbuka palsunya, bisa langsung buktiin omongan gue. Itu beneran. Tapi malah ada yang halangin. Gue lihat tuh cambuk. Itu Wahyu Pratama udah rencanain dari awal. Gimana pun juga, Wahyu itu adik gue. Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin. Lalu kayak kakek kasih baju bagus, tapi ibu tiri lo rusak. Hancur berkeping-keping. Kalau aja gue nggak cepet mikir, lo bahkan gak bisa ikut lelang. Udah 3 tahun. Hidup kayak gini lo tahan sampai 3 tahun. Lo ninja kura-kura ya? Ninja kura-kura, kebanyakan nonton kartun, ya. Dulu, gue sama nyokap sempat kepisah sama bokap. Makan aja harus cari di tong sampah. Kalau kedinginan, cari baju di tempat sampah juga. Waktu itu nyokap sakit parah banget. Sampai sebelum meninggal, dia nggak pernah makan kenyang. Bahkan sebelum meninggal pun, dia bilang ke gue, kalau suatu hari bisa kembali ke keluarga Pratama, harus benar-benar mengabdi ke ayah. Semuanya salah gue. Sampai bikin mereka berdua sengsara segitu lamanya. Wahyu Pratama? Lo anak durhaka banget. Pak, kenapa Bapak cari saya malam-malam? Berani ngomong gitu? Kenapa malah suruh gue pukul kakak lo? Dan lo udah siapin cambuk dari awal. Pak, apa maksudnya nyuruh-nyuruh segala? Saya cuma mikirin nama baik keluarga, Pak. Nggak pantas tampil di publik. Kalau dia bikin masalah dan keluarga Wijaya marah, keluarga Pratama kena imbasnya. Kurang ajar. Kenapa lo bilang dia kampungan? Dia kakak lo. Kakak kandung lo. Bapak hari ini kenapa sih? Kok tiba-tiba bilang anak itu segala? Pak, dia lama nggak sekolah, saya keceplosan ngomong, Pak. Nggak sekolah, itu kan karena sudah lama tak jumpa keluarga. Berhenti sekolah demi bantu kerja di sawah. Pada akhirnya, semua salah gue juga. Semua ini salahku. Jangan bicara lagi. Mulai sekarang, lo resmi gue copot dari posisi direktur eksekutif. Apa? Kurang ajar sama kakak. Nggak sayang anak, nggak jaga nama baik keluarga, layak dihukum orang. Jalankan hukum keluarga. Pak, jangan pukul lagi. Gue satu-satunya anak lo. Lanjutkan. Siapa yang bakal lanjutin usaha lo? Lanjutkan. Ini jauh lebih keras dibanding waktu papa mukul lo dulu kan? Stop! Jangan sakiti anakku! Wahyu sudah bekerja keras untuk keluarga Pratama. Apa aku mukul dia? Lo masih berani nanya sama gue? Itu hasil didikanmu. Anak kesayanganmu. Hati busuk. Kejam banget. Bukan cuma itu. Saudara kandung dan anak sendiri pun tega disakiti. Termasuk gue juga. Kenapa lo merusakin baju yang gue kirim buat Dewi? Ternyata lo udah tahu semua ya. Pak! Dengerin gue dulu, Pak! Gak usah dijelasin. Pak! Salah atasan. Bawahan kena juga. Sering bikin masalah aja. Kira-kira kamu, gue salah paham sama Dewi. Sampai hubungan ayah sama anak jadi renggang kayak gini. Pengurus rumah. Ayo, kita pukul bareng. Jangan pukul gue! Jangan pukul! Anak kesayanganmu, hasil didikanmu. Pasti rajin olahraga. Nih, tenaganya kuat banget. Sudah pengalaman. Si Wahyu itu pasti babak belur deh. Pak nggak terlalu keras, kan? Kok lu malah kasihan? Bagaimanapun juga dia adik gue. Emang lu pernah lihat adik? Kenapa biarkan anakmu sakiti kakaknya sendiri? Lu sendiri yang selamatin, ayo. Lihat sendiri gimana dia ngusir anak lo dari rumah. Tapi ngomong-ngomong, si Wahyu juga nggak sepenuhnya benar sih. Future Aksa, lu juga lumayan puas kan? Pak beneran main tangan parah banget. Lihat deh, kau yang sampai kayak gitu.
Gua jadi makin ngerti sekarang. Dewi itu gak ada apa-apanya. Yang benar-benar bahaya itu Rizky. Kalau bukan karena anak itu mengadu, Pak nggak bakal marah segitunya. Cucu pertama, ini daging, bukan plastisin. Jadi, langkah kita berikutnya. Jadi kita harus gimana? Sejak Rizky pertama bilang Dewi pertama ibunya, warga kita jadi nggak tenang. Mau itu gaun pesta, gambar pusaka itu, kalau bukan karena Rizky, anak nakal itu ikut campur terus. Anak nggak jelas itu udah lama diusir dari sini. Terus kita harus gimana? Anak tuh malah jadi kesayangan bapak sekarang. Kita nggak bisa kirim dia pergi. Anak nakal itu dulu kan deket banget sama lo. Kalau gitu, sebagai ibu kandungnya, pergi ke Dewi Pratama aja. Ambil dia balik. Dia semua salahku yang sudah tua dan rabun. Selama bertahun-tahun gak pernah perhatiin anak kita. Tapi Dewi, dia gak pernah nyalahin aku. Gua? Memang bapak yang gak becus. Pak, Dewi, lu datang. waktu masih hidup, Mama udah terlalu banyak menderita. Sekarang udah pergi, setidaknya dia bisa lebih tenang. Nah, gue yang salah sama lo dan mama lo. Semua ini salah gue, karena gue lemah dan gak berdaya. Bukan salah lo. Enggak. Ini salah bapak. Percaya kata orang lain. Selama ini gue salah paham. Tapi lo tenang aja. Mulai sekarang, rajin belajar dan urus perusahaan baik-baik. Nanti keluarga pertama akan lo yang lanjutin. Lo mau gue kelola perusahaan? Iya. Di keluarga kita, aturan warisan tidak hanya untuk anak lelaki. Lagi pula, cuma dengan cara ini, nanti kalau gue udah nggak ada, gue baru bisa ketemu mama lo dengan tenang. Kayaknya mama harus belajar makin rajin nih. Ini apa aja nih? Di sini ada pelajaran bahasa asing juga. Terus, semua ini wajib dipelajari. Semua harus dipahami. Iya dong. Nggak bisa lihat semua ini. Gue belum pernah lihat. Tolong deh, kasih gue ampunnya. Nggak bakal selesai belajarnya. Belajar terus, meski belum selesai. Sini, Ma. Nyanyi bikin belajar lebih cepat. Beberapa kalimat ini gampang, kan? Udah bisa belum? Harusnya sih, mungkin udah bisa dikit lah. Ma, coba satu dong. Ayolah. Itu, Mei-Mei-san itu ngomong terus nggak berhenti. Cerewet banget, ribet. Sama ember-ember itu juga. Coba kasih lihat gue lagi, pasti bisa gue pelajarin. Dengan kecepatan segini, kapan bisa nyanyiin Wahyu Pratama ya? Burung puyuh terbang dulu, hafal terus aja. Nggak nyangka lo belum bisa hafal. Ayo cepet. Jangan tidur. Udah lama banget nih. Sudah hafal berapa kata? 200. 2?
Dua doang. Gue, lu. Rizky kecil, lo ngapain sih? Marah banget sampai segitunya. Mama minggu sekali, cepat sini biar mama peluk. Di badan lo tuh ada satu aroma. Namanya konspirasi. Lo! Udah lama tinggal di sini sama tante. Pengen mama nggak? Pernah dong. Beneran? Gue malah pengen lo. Kapan sih lo bakal pergi? Hilang. Kenapa lo bisa ngomong gitu ke mama? Mama udah bawain mainan banyak. Coba lihat, ada nggak emosi kak? Aku nggak bilang apa-apa, Ma. Mama, lo ngomong nggak barusan? Iya juga sih, menopause. Jadi gampang lupa. Hari ini lo kesini, ada urusan apa? Gue mau ketemu anak gue sendiri, emang ada hubungannya sama lo. Minggir! Rizky kecil itu anak gue. Kalau lo mau ketemu dia, harus izin sama gue dulu. Belum tentu juga, Rizky kecil waktu itu milih lo, itu cuma karena lagi emosi aja. Dia tuh biasanya paling nurut sama gue. Rizky kecil, ini mainan favorit lo kan? Yoga mau, tapi gue gak kasih. Cuma buat lo. Dulu ya, Mama memang sempat cuekin lo, terlalu manjain adik lo. Tapi Mama janji, Mama bakal baik banget sama lo kalau lo mau ikut pulang. Setuju? Kak, mainan favorit gue kasih buat lo. Lo ikut gitu aja, ya? Nanti, apapun yang lo suka, aku nggak akan ambil lagi. Barang-barang lo, semua udah lo kasih ke gue. Apapun yang aku inginkan, kalian kasih semua. Jelas dong. Lo kan anak kandung gue. Kalau gitu, gue mau semua saham yang dipegang Wahyu Pratama. Kalau gitu, gue mau semua saham yang dipegang Wahyu Pratama. Lalu, kalian beresin barang-barang keluar dari keluarga Pratama. Gue juga gak mau lihat kalian biar hati tenang. Apa? Berani banget minta sebanyak itu, dasar nggak tahu diri. Pratama itu punya bokap gue, jadi jangan harap dapat bagian. Barusan kalian masih manggil gue sayang-sayang, sekarang langsung jadi anak durhaka. Rizky, dengar ya. Soal saham itu memang agak susah, tapi masih bisa dibicarain kok. Udah deh, jangan pura-pura baik di depan gue. Lo kira gue sebego kalian, otak lo aja suka ngehang. Pikiran lo sering kacau. Kalau gue ikut kalian lagi, sama aja nyari masalah sendiri. Lo berani bilang otak gue bermasalah? Lagian, dia itu ibu gue. Rumah ini rumah gue. Saya di sini gue nggak mau ke mana-mana. Di sini gue nggak butuh kalian. Cepetan kalian pulang aja. Iya. Dasar anak nggak tahu balas budi, anak setan. Tunggu, nanti lo sama si Dewi yang sia-sia itu. Hanya makan tidur, menunggu mati. Nanti kalau Wahyu yang warisi Pratama, gue bakal usir kalian semua keluar dari sini. Kalau Wahyu Pratama yang warisin perusahaan Pratama, lo beneran gak tahu kakek gue pernah bilang? Ibu gue juga salah satu pewaris perusahaan Pratama. Apa? nggak mungkin. Dewi Pratama mah buta huruf. Lo pikir kakek lo mau kasih warisan ke dia? Siapa bilang ibuku nggak bisa baca? Nyokap gue, dia tuh sehari bisa hafal 1 kamus. 3 hari jago 1 bahasa asing. Seminggu hafal semua pelajaran manajemen perusahaan. Lo bisa? Oke. Gua pengen lihat juga nih. Gimana Dewi Pratama yang katanya nggak berguna itu? Rugut, hak waris, perusahaan Pratama. Kita pergi. Rizky denger ya? Kali ini
Omongan kamu gede banget. Kalau nggak buktiin siap-siap diketawain orang. Santai aja, santai. Gue punya cara kok. Rizky Pratama itu anak nakal banget, nggak tahu diri. Nggak pulang ya sudahlah. Malah maki-maki kita. Apa katanya? Nanti perusahaan Pratama jadi milik Dewi si cewek murahan. Pasti kakak nggak suka sama aku. Makanya nggak mau pulang bareng mama. Ini semua salah aku. Bukan salah Yoga kok. Mau salahin aja anak bandel itu. Mama lo bener juga sih. Nggak pulang ya udah. Masih banyak cara menghadapi mereka. Tetap awasi terus. Pokoknya posisi pewaris ini harus jadi milik gue. Si Lulu ngapalin sesuatu. Ternyata susah banget ya. Tenaga gue sampai habis nih. Padahal tiap kata gue, ngerti? Tapi kenapa kalau disatuin gue malah nggak paham ya? Di acara penilaian barang antik, sekali lihat lo bisa bedain mana yang asli. Gambar warisan dewa yang asli sama yang palsu. Lo emang jago banget ya? Mata lang gue bikin gue jago nilai barang antik, bro. Gue bener-bener gak paham soal nilai dan perbaikan barang antik. Kayaknya aku cuma bisa mengandalkan diri sendiri. Tapi ya, ini juga momen baik untuk memperbaiki hubungan ayah anak. Tapi apa? Tapi gue gak paham hasilnya gitu. Siapa? Kakek gue sendiri, Bambang Pratama, tokoh besar di dunia barang antik. Pencopotan Wahyu Pratama dari jabatan utama. Semua sudah dipikirkan ini. Jadi begini, kata Rizky Pratama sih, cuma agak emosian aja. Kasih teguran aja cukup, nggak perlu dicopot. Iya, apalagi dia cuma punya satu pewaris. Nantinya seluruh milik Pratama pasti nanti jadi miliknya. Cuma dia satu-satunya pewaris. Tapi jangan lupa, gue, Bambang Pratama, masih punya seorang putri. Putri bisa apa? Apakah di kota pelabuhan ada keluarga besar yang wariskan bisnis ke putri? Tapi keluarga Wijaya, penerus berikutnya, justru anak perempuannya. Ayo Wijaya. Ayo, 3 tahun sudah bisa baca, 5 tahun sudah buat puisi, belum sampai 20 tahun. Udah bareng kepala keluarga surya. Di dunia barang antik siapa yang bisa menyaingi Dewi Pratama? Waktu Dewi umur 20, masih di kampung ngurusin babi. Jika memang ingin mewariskan ke dia, menurut gue, keluarga Pratama cepat atau lambat bakal habis di tangannya. Sempit pikiran, bener-bener kumpulan orang kolot. Bambang Pratama. Bambang. Iya, tampar aja gue. Lo suruh gue belajar sama kakek lo. Bukan anaknya. Wajar kalau dia ngajarin lo usaha bapak kan? Tapi mending gak usah deh. Gue sama dia juga gak dekat. Tiba-tiba datang gitu. Pasti dia gak bakal setuju. Lagian gue juga bego gini. Kalau gak belajar, bisa bikin dia tambah marah. Lo aja belum nanya gue. Mana tahu gue nggak setuju. Kamu belum tanya aku. Gimana lo tahu gue nggak setuju? Pak, kok Bapak datang ke sini? Lo nggak pernah datang lihat gue. Gue udah tua, jadi harus datang sendiri. Pantas aja lo, anak Bambang Pratama emang rajin dan ambisius. Buku ini lumayan susah dimengerti ya. Mau gue kasih tahu nggak? Banget. Butuh banget. Kalau Rizky kecil aja bilang gitu. Ya udah. Nggak usah.
Pak, gue belajar sendiri aja bisa kok. Oke. Kalau nggak butuh, gue udah tua. Nggak usah ganggu di sini deh. Gue pergi dulu ya. Gue beneran pergi nih ya. Rizky kecil. Kakek lupa nanya nih, lo udah sarapan belum hari ini? Kakek, coba lihat jam deh. Sekarang udah jam 6 sore. Udah waktunya makan malam. Sudah waktunya makan malam, kan? Aduh. Lo bilang AC-nya kuat hangat, ini rusak apa gimana sih? Dingin banget sampai gue gemeteran. Lihat deh. Sekarang di luar sekitar 40 derajat. Sekarang malahnya lain buat dingin. Ya. Yang lain mode dingin kan? Lihat nih, opa kakek udah makin pikun aja. Kakek, jangan diketuk terus ya. Ma, kasih muka ke kakek lah, Ma. Kalau nggak tongkat kakek, bisa bikin bolong lantai rumah kita. Pak, Bapak mau ngajarin gue nggak? Gue mau ajarin semua yang gue tahu ke lo. Mengurus hubungan ayah dan anak juga tanggung jawab gue. Anak ibu ini sibuk banget tiap hari. Kebanyakan kerjaan. Soal perbaikan barang antik ini, prinsip itu yang utama. Perbaiki sesuai aslinya, intervensi minimal. Barang antik harus dikembalikan stabilitas dan keutuhan estetikanya. Tapi juga, sebisa mungkin harus tetap mencari informasi sejarahnya. Paham nggak? Iya. Keluarga pertama kita ini kan memang keluarga barang antik. Bisnis kita itu ya Memperbaiki dan jual beli barang antik. Jadi, lo harus dalam waktu 3 bulan benar-benar menguasai pengetahuan soal barang antik dan cara kelola bisnisnya. Dengan begitu, lo baru layak mewarisi bisnis pertama. 3 bulan? Aku nggak bakal bisa pelajari semua. belum mulai belajar kau udah bilang gak bisa. Dulu di kampung, gue jarang sekolah. Pas balik ke Pratama, kamu nggak pernah anggap aku penting. 3 bulan? Buat gue itu terlalu berat. Sesulit apapun, harus tetap dicoba. Sekarang gue udah coba jabatan Direktur Utama Wahyu. Kedepannya, kalian berdua yang akan naik jabatan. Jabatan Direktur Utama tetap jadi milik Wahyu. Gue nggak akan rebutan sama dia. Tetap saja, dia itu pewaris yang lo didik dengan baik. Setiap kali gue bentrok sama dia, lo selalu kayak di acara antik. Maksimal cuma tegur gue, marah atau mukul gue. No, lo lagi nyalahin gue ya? Ini, kenapa obrolannya jadi nggak enak sih? Gue bukan gitu. Aduh, gue lapar banget, Ma. Pengen makan mie buatan lo. Aduh, perut gue sakit. Aduh. Kakek, jangan buru-buru gitu dong. Kalau mau mama belajar, gue ada cara kok. Apa? Kakek, aku juga bagian keluarga pertama. Manajemen perusahaan dan barang antik, gue juga pengen belajar. Tapi mama gue, ilmunya dikit banget. Nggak bisa ngajarin aku apa-apa. Mendingan carikan gue guru aja. Yang paling cantik dan paling lembut gitu. Oke. Mau cari guru ya? Nggak masalah. Kakek nih bakal cariin buat lo guru yang super pintar. Guru yang super pintar. Guru yang super pintar. Pintar, cantik, keren. Wah, guru yang pintar dan cakep. Rizky kecil paling suka deh. Kalau dipikir-pikir, waktu ganti ibu dulu, kayaknya gue kurang mikir matang. Jadi maksud lo gimana nih? Guru baru secantik itu, gimana kalau dia aja jadi mama gue? Apa? Masa Rizky nggak mau punya gue sebagai ibu lagi? Nggak boleh. Yang jadi pewaris yang penting.
Gue cuma pengen terus jadi mamanya Rizky. Rizky, ini mie ayam gua favorit lo. Mama tambahin telur juga. Gak nafsu makan. Apakah guru baru bisa masak enak ya? Guru baru kan pintar banget masakannya. Pasti enak deh. Kalau lo nggak setuju, ya udah, gue juga nggak maksa. Tapi tujuan pertama gue ini pengen belajar. Nyari guru ya, gue harus cari yang lebih hebat lagi. Kayaknya gue beneran bikin Rizky sakit hati. Biar gue yang buka. Ternyata trik mancing emosi gini ampuh juga. Langsung pada semangat nih. Baju gue nih. Nggak bagus ya? Lumayan sih. Masih kalah. Barang guru baru. Buka pintunya yuk. Guru akhirnya lo datang juga. Aku nungguin lo sampai bunganya layu. Ini siapa ya? Guru, gue gak sabar. Ayo mulai sekarang. Ini beberapa keramik dari dinasti Song Selatan. Apa beda dua ini menurut lo? Langkah awal restorasi barang perunggu adalah pakai kamera canggih untuk foto dari berbagai sudut, catat kondisi karat. Bentuknya berubah, bagian rusak sama. Jadi, menurut kamu, kenapa kita ambil langkah ini? Soalnya kita harus patuh sama prinsip restorasi seminimal mungkin dan tetap jaga bentuk aslinya barang antik. Jawaban kamu tepat sekali. Langkah berikutnya, apa yang kita lakukan? Gunakan spektroskopi fluoresensi untuk analisis logamnya. Lalu ambil sampel buat dianalisis. Perhatikan karatnya dengan mikroskop. Kemudian... Stop. Sebenarnya yang ngajar itu siapa sih? Tentu gue mau belajar. Tapi gak ada yang ngajarin, jadi guru dipanggil ke sini. Ma, kalau lo gak bisa, guru aja yang ngajarin gue beneran, jangan ganggu terus, ya. Gak bisa begini terus. Gimana kalau Rizky kecil beneran mau ganti mama? Gua harus ketemu bokap dulu, ah. Jangan bilang tweet cucu gue yang satu ini ternyata beneran manjur. Masuk. Pak. Kenapa buru-buru banget ke kantor cari saya? Ada urusan pentingnya. Pak, mau itu pengetahuan barang antik atau ilmu bisnis? Gue bakal belajar serius kok. Kalau Rizky kecil mau belajar juga, gue bisa ajarin dia, cuma apa? Cuma gue berharap Papa bisa cepat-cepat gantiin guru baru itu. Aku bakal serius belajar buat ajarin Rizky. Gak nyangka cara ini manjur banget. Secepat itu bikin Dewi semangat lagi. Pak, aku dapet barang antik dinasti Li buat Papa. Gimana menurut Papa soal posisi eksekutif utama ini? Bisa nggak? Kalau ada di sini. Pas banget gue datang. Sekarang gue kebetulan ada satu hal penting. Gue mau bahas ini ke kalian. Keluarga Pratama nggak ribet. Pewaris bisa anak cowok atau cewek. Yang penting siapa? Yang mampu, siapa yang paling hebat? Tentu dia pewaris berikutnya. Sebelum itu, ada satu syarat utama, yaitu pewaris ini harus dapat persetujuan dari Rizky kecil. Persetujuan Rizky kecil? Hah, mending gue nyerah aja deh. Ayah pepatah bilang, orang gak bisa bohong. Gue kan ayah kandung Rizky kecil. Orang yang paling dia percaya pasti gue. Sekarang cuma gue satu-satunya ibunya Rizky. Mau? Udah. Posisi pewaris itu mana mungkin segampang itu bisa didapetin. Sebelum itu masih ada satu hal yang paling krusial. Lihat nih, barang antik kelas 1 dari timur, cawan kaca lengan lebar, barang pusaka kerajaan, peninggalan 2 dinasti. Sayangnya, waktu perang barang ini rusak parah. Walaupun
udah nggak utuh, nilainya tetap nggak bisa diukur. Ini tugas dari atasan yang dikasih ke keluarga pertama kita. Sekarang gue serahin ke kalian. Siapapun yang bisa menyempurnakan barang ini hingga sempurna, maka Rizky kecil dan seluruh keluarga pertama punya dia nanti. Memperbaiki barang antik ya. Orang kampung kayak gini, baca aja nggak bisa. Kakek ngelakuin ini, bukannya jelas ngasih jalan buat gue. Pak, kenapa sih harus jadikan hak asuh Rizky sebagai alat tawar? Apa Pak? Sudah tanya Rizky soal ini? Soal ini gue udah diskusi sama Rizky. Dia setuju kok. Dia jelas bilang dia anak dari keluarga pertama. Dan keluarga kita sudah lama jadi raja dunia barang antik. Jadi, dia pasti harus cari waris sejati buat diajarin semua ilmunya. biar nanti bisa nerusin usaha keluarga. Rizky benar sih. Ada orang yang kurang kemampuan, nggak mau maju, Tapi masih aja mau rebut anak orang. mimpi di siang hari bolong. Menurut gue si bocah itu pasti nyesel dapat ibu kayak lo yang gak berguna. Katanya sih, pengen tak ganti guru baru. Ya, ganti guru itu cuma alasan menurutku. Yang dia mau sebenarnya, itu ganti lo yang nggak berguna ini. Tenang aja. Gue nggak bakal biarin itu terjadi. Ganti guru cuma cari alasan kuat dia. Yang dia mau sebenarnya itu ganti lo yang gak berguna. Apa benar Rizky? Gak mau gue cari ibunya lagi. Kata kakek lo, siapa yang bisa lanjutkan pertama? Dia yang akan dapat hak asuh kamu. Soal ini, lo udah tahu belum? Tahu kok. Bahkan gue sendiri yang ngusulin ke kakek. Kamu mulai ngomong duluan. Jadi, lu beneran gak mau gue cari nyokap lo lagi? Sejak lo minta ganti ibu hari itu, ibu kan cuma satu, ya lo doang. Tapi ya, bukan lo yang sekarang. Bukan gue yang ini juga. Apa kalau punya hak waris keluarga pertama, bisa dapetin hak asuh lagi? Tentu saja, nyokap gue udah legowo. Tanpa shock therapy, dia gak bakal berubah. Gini, Bisa jalan gak? Tenang aja kakek. Di hati nyokap gue lebih penting dari apapun. Gue udah tahu. Lo sebenarnya gak mau pergi. Tentu saja, gue anggap lo satu-satunya ibu gue. Semua yang gue lakuin ini cuma buat sengaja bikin lo terpacu aja. Biar lo punya semangat. Lawannya Wahyu Pratama, rebut keluarganya. Sebenarnya aku gak minat sama keluarga Pratama. Buat gue, Lo tetap jadi harta berharga. Tapi gak bisa cuek sama keluarga Pratama. Gue kan anaknya suka tantangan. Wahyu Pratama bakal naik jabatan. Hari-hari bahagia kita bakal selesai. apa lo tega lihat gue terlantar di jalan? Nyokap gak bakal biarin lo terlantar. Lo itu harta paling berharga buatku. Kalau gitu, kalau gue sepenting itu di hati lo, nih, 3 bulan, bisa nggak lo pelajarin semua ini? Kalau nggak kelar, gue panggil bu guru dia lagi lo. Bisa, gue pasti bisa. Gue bakal pelajarin semua ilmu di sini sampai habis. Aku bukan cuma mau hak asuhmu. Keluarga pertama juga gue mau. Ayo. Aduh, lo emang paling bisa deh. Baru 2 bulan aja. Dewi udah lancar banget soal teknik. Bang antik diperbaiki. Nyokap gue, Rizky Pratama, berbakat. Kalau gitu, guru yang ngajarin lo, kayaknya nggak perlu dipertahankan. Besok gue suruh dia pulang. Sayang kalau dilewatkan, udah dipanggil ke sini. Suruh dia ajarin yoga si gendut yang males belajar itu. Yoga dari kecil udah diajari tentang barang antik. Bahkan di dunia
Orang antik sekarang, dia nggak kalah hebat. Dia nggak usah belajar lagi lah. Nggak kalah hebat? Dia? Teknik ukir dan pahat kayak gini, sulit banget bedain tanpa alat khusus. Yoga pertama, tahu langsung, nggak nyangka. Emang jenius itu beda? Di seluruh kota pelabuhan, enggak. Bahkan di dunia antik, dia langka banget. Dia cuma setengah-setengah aja? Salah. Bahkan setengah aja nggak nyampe. Cuma actingnya aja yang jago. Kelihatannya sih pintar banget. Padahal isinya cuma lemak doang. Bikin malu keluarga aja. Maksud lo, ilmu dia cuma bohongan? Jelas lah. Gue baru belajar 2 bulan aja, udah jauh lebih jago dari dia. Ajak dia kesini kalau nggak percaya, biar bukti. Mama, kenapa ya kakek tiba-tiba panggil aku ke sini? Kakek sayang banget sama lo, pasti ada barang berharga. Terus mau ngasih ke lo diam-diam. Takut si sialan itu denger. Beneran ya? Kakek, bukannya lu mau kasih gue barang berharga? Kenapa dia juga dipanggil ke sini? Anak bandel satu ini kok, datang bareng kakek sih. Pasti ada yang aneh, gue dan Yoga dipanggil ada sesuatu. Hari ini Papa manggil gue sama Yoga ke sini mau ngapain? Yoga sejak kecil suka baca buku. Paham banget soal barang antik, sering tampil di acara, bikin nama keluarga harum. Aku datang ke sini cuma mau kasih dia ujian dadakan aja. Ujian? Pak, menurut gue nggak usah segitunya deh. Yoga itu... Kalau dia memang hebat, kenapa mesti takut? Kenapa? Kamu gelisah, takut ketahuan. Selalu saja, ya. Sudah tahu kan? Kalau dia ada, pasti ada masalah. Dalam teknik perbaikan perunggu, kalau mau ngilangin penyakit perunggu, harus diapain? Penyakit perunggu? Mengapa kakek mendadak lucu Yoga? Kalau Yoga sampai ketahuan, keluar deh. Ini kan dasar banget dalam perbaikan barang antik. Masa jenis barang antik gak tahu sih? Pak, dulu Wahyu udah pernah ajarin Yoga banyak cara perbaikan perunggu. Cuman Yoga lagi nggak ingat aja. Diam. Gue nanya sama dia. Tahun lalu di lelang antik perunggu, lo benar-benar jadi sorotan, kan? Jangan-jangan sekarang. Cara paling dasar aja udah lupa semua. Tentu aja gue masih ingat. Penyakit perunggu. Itu artinya barang perunggu kena masalah. Kalau dia kena masalah, ya harus. Harus diapain? Harus direndam pakai larutan natrium bikarbonat setengah jenuh. Diobati terus. Penyakit perunggu itu maksudnya proses menghilangkan fluorin. Harus dirawat rutin. Bisa makan waktu lama, berbulan bahkan bertahun. Tidak ada ion klorida terdeteksi lagi. Baru dianggap berhasil diperbaiki. Pakai laser dengan gelombang khusus, tembak langsung ke titik karatnya. Biasa berbahaya menguap, tapi barangnya sendiri tak rusak. Ini mah dasar banget. Kakek, standar jadi jenius barang antik. Rendah banget ya. Sering dipuji di depan umum dengan gawar. Jenius barang antik. Sekarang malah hal paling dasar aja lo nggak tahu. Benar-benar bikin gue kecewa. Jawab! Selama ini, lo bohongin gue terus ya? Nangis. Bisanya cuma nangis. No, nanti pulang kita belajar bareng. Ya, kalau nggak hafal, nggak boleh makan. Paham, Pak. Udah, jangan nangis. Badan lu segitu gendutnya, sebulan nggak makan pun tetap nggak kurus. Itu baru diet? Awalnya, kupikir keluarga pertama akan punya jenius hebat. Siapa sangka ternyata malah bodoh banget. Selalu pintar, seumur hidup gue. Nggak nyangka pada akhirnya malah ditipu sama anak dan cucu sendiri. Untung sekarang ketahuan, belum terlambat. Masih ada nyokap dan anak perempuan ini kan. Ya, untung sekarang gue masih punya lo dan anak perempuan gue. 2 bibit unggul ini benar-benar berkah dari leluhur. Berkah dari leluhur apaan? Berkah dari gue sendiri kali. Gue udah capek banget ngurusin keluarga ini.
Rumah sulut whisky pertama si bocah bandel itu yang kasih ide ke ayah buat uji yoga. Semuanya ini gara-gara Rizky yang sialan itu. Kalau bukan karena dia, gak mungkin kakek hukum gue sampai gak bisa makan. Bukan tanya, siapa lagi selain dia? Pasti Yoga bisa jawab semua. Yoga sengaja dipermalukan di depan orang banyak. Itu kesayangan gue nih. Lihat deh, bukannya sampai kerusan karena kelaparan. Anak nggak tahu diumpul itu. Selama dia ada, pasti ada masalah. Seandainya dulu tahu Yoga bakal dihukum karenanya, seharusnya langsung ku akhiri saat dia lahir. Udah cukup. Ngomongin ini udah nggak berguna lagi. Tapi tenang aja, aku punya cara buat hadapi ibu dan anak itu. Nggak bisa. Walaupun gue udah belajar. Belajar banyak soal barang antik, tapi belum pernah praktek langsung. Pertama kali praktek langsung di barang semahal ini. Gelas kaca ini, barang langka ini dilindungi tingkat 1. Kalau sampai ada kesalahan waktu perbaikan, bukan cuma gue, seluruh keluarga Pratama juga nggak akan sanggup nanggung akibat kalau gagal. Kalau sialan ini bikin masalah. Bisa gue bereskan sekejap. Gelas kaca ini pasti langsung beres. Tapi sekarang kekuatan gue cuma bisa bikin gelas kaca ini tetap utuh selama 15 menit. Kalau pakai kekuatan terus, kepala gue jadi pusing. Memperbaiki gelas kaca pakai kekuatan itu curang. Kalau mau bersaing, harus adil dan terbuka. Ayo, kita cari cara lain. Benar juga sih. Ayo, lihat dulu. Tokoh ahli barang antik lagi cari murid nih. Guru Hendra kembali buka pendaftaran murid. Kesempatan langka. Lihat dulu. Udah ada cara? Halo, di selebaran tertulis Bapak sedang mencari Bapak. Boleh gue jadi murid untuk belajar barang antik? Loh, kelihatannya belum nggak gue terima. Guru Hendra, gue bener-bener pengen banget belajar. Bapak pikirin lagi, ya. Udah, jangan ganggu bisnis gue. Maha Guru Hendra, tolong lihat baik-baik. Ini barang bagus loh. Barang dari dinasti Zhou Barat baru ditemukan benar-benar langka. Cincin jok ini warnanya aneh. Patinanya kasar, kaku, sengaja dibuat terlihat tua. Bening banget airnya. Nggak ada kotoran sama sekali. Emang barang bagus kok. Harga pas satu ini gimana? 500 juta. Mahal ya? Kalau mahal, cari pembeli lain. Jangan pergi dulu. Wong bilang nggak mau beli kok. Oke. 500 juta. Ya. Jok ini palsu. Tidak bisa dibeli. Batu jok ini palsu. Jangan dibeli. Lo tuh siapa sih? Gimana bisa meragukan gue? Maha Guru Hendra selalu tepat. Gue kasih tahu ya. Gue, Hendra, ketika dia berkecimpung di koleksi antik, selalu tepat pilih barang. Pergi sana, jangan ganggu bisnis. Pak, coba lihat. Warna giok ini agak aneh. Terus, apa lagi? Terus, bos, kalau menurut lo kemahalan, bilang aja. Jangan cari orang buat adving di sini. Barang ini nggak gue jual. Belum selesai ngomong. Kok udah kabur? Anak kecil dari mana nih? Pergi sana. Si bocah ini siapa sih? Kok badannya panas banget? Batu giok ini dibuat pakai teknik rendah lilin. Bikin kelihatannya mengkilap dan teksturnya mirip banget sama barang antik era Zhou Barat. Tapi, kalau dibakar pakai api, lilin bakal meleleh keluar. Ngaco lo! Batu giok gue ini asli tahu.
silakan dicoba aja. Jika ada kerugian, gue siap tanggung jawab. Beneran bibirnya meleleh keluar. Wah parah sih. Berani-beraninya nipu gue, Hendra. Gue langsung lapor polisi sekarang. Biar lo ditangkap. Jangan kabur. Aku salah, kurang politik. Jadi salah paham. Hari ini, untung ada kalian berdua. Kawan gak gue udah rugi gede. Dek, lo kan pengen belajar teknik. Perbaikan barang antik kan? Gini aja, gue ajarin gratis. Beneran? Wah, senang banget. Biasanya warisan turun ke pria, bukan wanita kan? Menerima murid perempuan aja sudah melanggar tradisi. Nanti pas ngajarin, tolong anak kecil ini tunggu di depan pintu sebentar ya. Santai aja. Gampang diatur kok. Rizky kecil, tunggu di luar ya. Nanti gua nyamperin. Oke. Meme sanai. Dari dulu gue dengar anak ini memang luar biasa. Ternyata benar, dia punya kekuatan istimewa. Ngajarin Dewi belajar. Gue nggak boleh sampai dia tahu rahasianya. Lo nih, pembawa sial. Ngapain di sini? Apa lo nggak bisa benerin lampu kaca itu? Nyokap lo diusir keluar karena nggak guna. Ya? Udah sekian lama nggak makan, bisa ngemontor sial lo. Daging di badanmu, bocah gendut, emang bandel ya? Jangan bilang gue gendut. Gue tetap mau bilang, dasar gendut bocah. Tuan muda, lo lupa ya. Hari ini kita ada urusan penting. Lihat nggak? Dua orang ini sengaja gue undang dari kota raya. Bayar mahal banget loh. Yang ini ahli banget benerin emas, batu, gio. Tangannya bergerak sedikit. Langsung mulus lagi. Ahli perbaiki alat musik, kaligrafi, juga lukisan. Bahkan alat canggih aja nggak bisa deteksi bekas benerannya. Dua orang ini top banget di kota raya. Buat benerin lampu kaca, bokap gue pasti menang. Kemarin kalah sama Rizky, bokap marah besar ke gue. Kali ini, kalau bokap tahu, gue udah nyariin. Dua abis keren ini, pasti gue dipuji abis-abisan. Rizky, lu mau lawan gue pakai apa? Nanti lo lihat aja, lo sama nyokap lo nggak berguna. Siap-siap diusir dari keluarga pertama ya. Kurang, masih aja ngomong kayak pahlawan aja. Lo ngomong apa sih? Kita udah undang ahli kak. Cuma itu ibu gue sendiri. Menang dengan jujur dan adil. Belajar sendiri, gak nyuruh orang lain ngerjain. Gak kayak ada orang di sini. Bisanya cuma pakai trik murahan. Lo mau percaya nggak kalau gue bongkar soal lo bayar orang? Gue kasih tahu kakek, biar bokap lo seumur hidup nggak bakal cari pewaris. Ayo, mau lawan lo? Setiap hari begini aja, nggak habis-habis tenaga bantengnya. Ada apa sih? Dasar pembawa sial! Lo ngapain ke gue? Waktu itu, kakek larang lo makan, tapi lo tetep nggak kurus. Kayaknya nggak ada gunanya. Roda aki super gue lebih manjur. Cepetan berhentiin gue dong. Kalian berdua nggak mau bantuin apa? Kecil, kalau capek lari, berhenti aja. Kita nggak bisa bantu kamu. Kita memang mementingkan materialisme. Jadi andalkan dirimu sendiri. Tahun sialan ini benar-benar ganggu aja. Gelas kaca ini susah banget diperbaiki. Kamu harus pakai cara yang kuajarkan. Jangan pernah pakai cara lain. Ngerti, Kulo Hendra. Rizky kecil, lo nggak apa-apakan? Nggak apa-apa kok. Gue tadi lihat yoga, cuma agak kesel aja. Yoga, lo kenapa bisa sampai begini sih? Nggak usah.
sok baik deh kalian. Satu pembawa zil, satu wali kampungan. Lebih baik lagi aja. Apa lu bilang? Dasar gemuk, lari keliling lapangan aja belum cukup ya. Aduh, Tuan Muda, lo gak apa-apa kan? Tuan Muda, kok dia bisa tahu identitas Yoga Pratama? Kamu perhatian banget sama dia. Kalian dikit banget ya? Nggak kenal. Nggak pernah ketemu juga. Gue buka toko kecil aja udah susah. Selama ada orang kejadian di depan toko gue, orang bisa bilang apa aja. Gue nggak bisa jelasin juga. Cuma gara-gara itu aja. Jangan kurang ajar ke Guru Rizky. Maaf sudah mengganggu, Guru Hendra. Kami pamit. Wah, mantap. Cara yang Guru Hendra ajarin, lampu kaca antik itu berhasil diperbaiki. Gue kan udah bilang, Ibu Rizky itu memang paling jago. Masalah besar ini. Tuh kenapa lagi sih? Barusan gue ke rumah, dua anak usil itu. Dewi udah berhasil benerin lampu kaca antik itu sepenuhnya. Dua orang itu beneran bisa nggak sih? Kok lama banget? Baru setengah jari aja. Lihat tuh. Masih bisa ketawa aja loh. Kaget serahin. Keluarga Pratama, kedua anak nyebelin itu. Kita bakal kena masalah besar. Aduh, Bu, duduk dulu deh. cepet beresin juga nggak ada gunanya. Kalau nggak bener, ya nggak bisa dipakai. Karena mereka nggak benar kerjanya, kita bisa kasih hasil terbaik. Maksud lu apa sih ngomong gitu? Maksud gue bakal bikin Dewi sama Rizky malu banget di depan semua orang. Penting di kota pelabuhan. Nanti Korea Pratama pasti jadi milik gue juga. Lampu kaca kuno nasional bakal dipamerkan untuk hari ini. Lampu kaca itu barang antik kelas 1, barang langka. Jarang orang yang lihat. Cuma keluarga Pratama yang berani ngerjain restorasi barang kayak gitu. Kali dan tamu, selamat datang semua. Terima kasih sudah datang ke pameran keluarga Pratama. Hari ini ada 2 barang dipamerkan. 2 lampu kaca kuno tingkat nasional dipamerkan pertama kali setelah restorasi. Siapa yang restorasi 2 lampu kaca ini? Salah satunya direstorasi sama anak gue, Dewi. Yang satu lagi, itu hasil restorasinya anak gue, Wahyu Pratama. Anak cowok dan cewek restorasi 1 lampu. Apakah maksudnya hasil 2 orang ini akan dibandingkan? Tentu saja, kami ini keluarga antik. Siapa di antara mereka berdua yang hasil restorasinya diakui, semua yang hadir di sini dia yang bakal jadi penerus keluarga Pratama berikutnya. Pak Pratama, ayo buka rahasianya. Kita semua penasaran nih. Wah, dua-duanya bentuknya utuh banget. Tidak tampak bekas restorasi sama sekali. Keluarga Pratama memang ahlinya. Dua-duanya bisa restorasi lampu kaca jadi sebagus dan seindah ini. Kalau restorasi dua-duanya selesai, bagaimana cara menilai siapa yang terbaik? Udah kasih trik di lampu kaca kan? Cewek itu, Mama, lampu kaca yang direstorasi, bisakah tetap begitu? Sabar aja. Lebih seru nanti. Apakah kamu sudah utak-atik piala kaca itu? Kenapa piala kaca bisa diperbaiki? Masih utuh gitu? Kenapa buru-buru? Serunya nanti, bro.
Sudah selesai segitu saja. Hahaha. Kalau cara ini diajarin ke Dewi Pratama, bukannya dia bisa cepat banget menerima piala kaca itu? Mas Yoga, santai aja dong. Gini nih. Cara ini emang bikin prosesnya cepat. Hanya bisa dilihat zaman disentuh ya. Begitu disentuh, langsung hancur lebur. Balik lagi kayak semula. Keren sih, emang keren banget. Semua udah tahu kan? Keluarga Pratama, kolektor barang antik. Teknik restorasi antik diwarisi. Ratusan tahun, segi jago banget. Sekarang piala kaca ini, gue sama Dewi udah sukses perbaiki ini. Cuma piala kaca ini emang detail banget. Kalau cuma dilihat pakai mata doang, takutnya orang-orang gak percaya kalau ada kesalahan sedikit saja. Reputasi keluarga Pratama bisa rusak sia-sia. Jadi maksud Mas Yoga itu gimana? Alat deteksi barang antik mini ini, gue dapat dari lembaga riset. Pakai alat ini, sekecil apapun cacatnya, bisa kelihatan jelas banget buat cek apakah cek sambungan rapat dan permukaan rata. Ini paling pas banget. Jadi, kita juga bisa lihat bedanya teknik perbaikan dua piala kaca ini kayak gimana. Cepat ambil foto. Menentukan penerus keluarga Pratama pasti jadi berita utama. Barang begini, nggak ada harganya di pasar. Tapi, dibandingin posisi pewaris, Bapak lebih peduli sama harta karun negara yang begini. Haha, gak nyangka Wahyu ternyata pikirannya seluas gitu. Si Wahyu Pratama ini lagi mau bikin ulah. Apa lagi sih? Tenang aja Pak, sudah dicek dengan teliti kok. Sempurna tanpa celah. Pak, gimana menurut Bapak usulan ini? Benar, Pak. Teknik kita sudah diwariskan ratusan tahun. Tapi untuk barang negara kaya begini, menurut gue mending tetap hati-hati. Sekarang gue bakal pakai alat ini buat periksa dua gelas kaca kuno ini dengan detail. Yang pertama ini direstorasi sama anak gue, Wahyu Pratama. Gelas kaca ini dari zaman perang kuno, nggak kelihatan bekas perbaikan. Pewarnaannya rapi, Sambungannya halus, nggak ada retak. Wahyu, kerja lo bagus. Makasih, Pak. Yang kedua ini direstorasi sama anak perempuan gue, Dewi Pratama. Lampu kaca ini ternyata pecah. Barang antik ini kelas 1, tapi malah rusak parah. Malah sampai pecah separah ini. Keluarga Pratama akan hadapi masalah besar. Pak Bambang, bukan Anda bilang dua orang ini ahli perbaikan? Boleh tanya soal lampu ini. Kenapa jadi begini? Pak Bambang, tolong jawab langsung pertanyaan ini. Gak mungkin. Kok bisa begini? Gue udah beresin tadi. Jangan pura-pura, kalau nggak bisa ya bilang aja. Mau gaya polos gitu buat siapa sih? Kakak, waktu itu Bapak nemuin lo di kandang babi. Udah dikasih tahu kan? Harus rajin belajar, baca buku. Tapi udah beberapa tahun berlalu, kok masih aja nggak bisa diandalkan kayak gini? Jadi, kakak Dewi ternyata dulu ditemuin di kandang babi. Nggak cuma ditemuin di kandang babi, katanya juga nggak bisa baca tulis. Yang paling jago dari dia tuh masih makan babi sama ayam. Lo pikir kita bodoh banget ya? Pakai lem terus asal ditempel. Mau nipu kita gitu aja? Kalian Dewi Pratama itu gimana sih? Pak, kakak, memperbaiki barang antik itu susah banget. Gak bisa cuma belajar dari tukang pinggir jalan. Merusak barang antik tingkat 1, itu pelanggaran berat loh. Sekarang aku paham. Kamu sengaja datengin Mahaguru Hendra buat pura-pura. Siapa sih Mahaguru Hendra? Oh, gue belum pernah dengar. Kak, lu gak bisa doang gara-gara lo salah, terus asal nuduh orang. Wahyu Pratama, gue anggap lo udah kayak adik. Lo tega banget nyakitin gue. Dengerin penjelasan gue dulu, Pak. Gak usah dijelasin. Lu bikin gue sangat kecewa.
Bisa tanya soal reparasi hari ini, Miss Derry? Apakah ada tanggapan soal tuduhan itu? Apa benar dulu kabar lo ditemukan di kandang babi? Lo nggak malu jadi pewaris barang antik keluarga? Pewaris apaan sih? Kalau keluarga pertama jatuh ke orang begini, paling lama 2 tahun udah diusir dari dunia barang antik. Bambang Pratama juga kelihatan aneh, ya. Anak berpendidikan tinggi nggak dipakai, malah bikin kompetisi pewaris segala. Tuh kan, malu-maluin banget ya. Dari dulu juga udah dibilang, rambut panjang, otak katanya pendek. Keluarga besar milik keluarga Pratama, nggak lepas dari tradisi kuno juga. Dewi Pratama, lo nggak pantas bersaing sama gue soal keluarga Pratama. Sekarang semua orang menghina, itu akibat perbuatan lu sendiri. Pak, masalahnya udah sejauh ini. Kenapa belum diumumkan penerus keluarga Pratama? Iya Pak, barusan lo udah ngomong di depan banyak orang. Lo bilang, siapa yang bisa benerin lampu kaca ini? Dia yang cari penerus berikutnya kan? Lampu kaca ini udah hancur begini. Selain bokap gue, gak ada yang bisa benerin. Pak Pratama merusak barang antik nasional. Itu pelanggaran berat. Sebaiknya suruh Pratama benerin lampu kaca ini deh. Sekarang cuma Tuan Muda Pratama yang bisa benerin. Kalau kelamaan, yang kena masalah nanti keluarga Pratama. Keluarga Pratama pada Tuan Muda. Serahkan keluarga Pratama ke Tuan Muda. Serahkan saja keluarga Pratama ke Tuan Muda. Serahkan saja keluarga Pratama ke Tuan Muda. Ayo, serahkan keluarga Pratama ke Tuan Muda Pratama sekarang. Pak, kenapa lu belum ngumumin penerusnya? Setiap detik lu tunda. Risiko kita semua masuk. Penjara makin gede. Lo berani ngancam gue? Ini urusan bapak sama anak. Kok dibilang ngancam? Ini kontrak warisan keluarga Pratama. Penerusnya cuma gue sendiri. Kalau lu tanda tangan, ya semua senang. Tapi kalau lo nggak tanda tangan, keluarga Pratama bakal hancur bareng-bareng. Oke, gue tanda tangan. Gue tanda tangan. Siapa bilang nyokap gue kalah? Nyokap gue gak kalah. Siapa bilang ibuku kalah? Nyokap gue gak kalah. Anak nakal, lo tau gak ini acara apa? Giliran lo, anak kecil kuat nimro. Wahyu bakal jadi bos, jadi mending lu turun aja. Bisa kasih makan buat kamu dan ibumu. Kalau enggak, jangan salahkan kita kalau kasar. Yang harusnya pergi itu bukan kita, tapi kalian. Benar-benar nggak sadar diri ya. Udah di ujung tanduk masih aja ngeyo. Keluarga Pratama sekarang karena Dewi singgah berguna itu lagi sial. Aku di sini buat ngomongin kalian. Wahyu, Lo mau ngapain sih? Masih aja pura-pura akrab ibu sama anak di saat kayak gini. Gue kasih tahu, kalau mau mati ya mati sendiri. Jangan libatkan kami jadi korban. kenapa lu yakin banget? Nyokap gue gak bisa benerin lampu itu. Ini baru lampu kaca yang udah dibenerin sama nyokap gue. Orangnya jelas jauh lebih bening daripada yang di atas panggung. Bisa aja ini yang asli. Nggak mungkin. Pasti dipalsu. Dewi nggak bisa benerin lampu kaca. Jadi bawa barang palsu buat tutupin kesalahan. Soalnya gue udah tahu dari awal lo Wahyu Pratama bakal bikin masalah lagi. Makanya yang asli gue simpan dulu. Itu di panggung memang palsu. Mantap, ini dia acara dari Gulo Hendra. Ternyata ampuh banget. Lampu kaca antik udah gua benerin. Sudah kubilang kan, Ibu Rizky itu emang paling hebat. Dia ngapain kesini? Kayaknya masalahnya nggak sesimpel itu. Benar-benar nggak mungkin terjadi. Dewi nggak mungkin bisa perbaiki lampu itu. Hendra cuma ajarin cara sementara aja. Sementara satukan lampu kaca antik. Hati-hati. Banyak ahli perbaikan barang antik di sini. Silakan aja semua orang cek sendiri. Ini memang asli kok. Lampu kaca antik. Pasti benar. Motif dan warnanya jelas. Barang asli banget. Tidak mungkin. Mustahil. Kalau lo masih nggak percaya,
bisa pakai awak deteksi barang antik lo sendiri. Yang ini masa lo masih takut gue ngotak-ngatik barangnya? Lampu kaca ganda ini dari era perang negara tanpa cacat. Maksain pakai buat tanda tangan. Orang yang merusak barang antik itu harusnya dipenjara. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Dasar perempuan gak tahu malu. Lo kerja sama anak itu buat cepat gue kan? Lo sendiri yang cari masalah. Jangan salahin orang lain. Pak, Rizky kecil tadi bilang ada yang aneh. Kami sudah sembunyikan gelas kaca asli sebelumnya. Kita bisa lihat apa sebenarnya yang Wahyu Pratama rencanakan. Dia bisa segila itu langsung maksa Bapak buat mundur. Akhirnya semua masalah ini selesai juga. Anak baik. Sebagai penerus keluarga Pratama, lo emang paling pantas. Gue umumkan Putri Sulungku, Dewi Pratama, penerus keluarga Pratama berikutnya. Kalian! Gua bakal bunuh kalian! Lo dituduh merusak benda bersejarah, gua tangkap. Rizky Pratama, lo anak sialan. Dewi Pratama, lo perempuan gak tahu malu. Gue marah banget. Rizky, hari ini semua berkat lo. Rizky! Dokter, sebenarnya cucu gua sakit apa sih? Belum tahu sebab sakitnya. Untuk sementara, kondisi tubuhnya sangat lemah, bahkan sampai koma. Fungsi tubuh menurun. Terlalu lemah. Semuanya gara-gara kalung sialan ini. Kalau kalung ini hilang, suntikan jari, lampu kaca itu pasti bisa gue benerin. Tapi sekarang, kekuatan gue cuma bisa tahan lampu itu 15 menit. Kalau pakai kekuatan kelamaan, kepala gue jadi sakit. Ternyata, lampu kaca tetap utuh berkat kekuatan kita. Rizky kecil? Mama gak mau apa-apa lagi. Mama cuma mau lo bangun. Ini semua salah Mama. Cucu kesayangan, asal lo bisa sadar lagi, lo mau apa aja. Kakek pasti setuju. Ini. Dulu langit. Berbalik lagi. Nih. Saya nggak bisa di sini. Pak Tua, tolong turunin gua. Gua harus cari nyokap. Lo udah lewatin semua cobaan, segonya udah dilepas. Gak usah ke dunia manusia lagi. Gue nggak peduli soal segonya. Gue bilang, gue mau cari nyokap gue. Kenapa harus turun lagi? Rizky,